wa ma walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini mari kita bersama-sama ini Pak Rahmat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita membahas mengenai ibadur rahman ibadur rahman. Pak Maksud, Haji Maksud hadir ibadur rahman. Ibad itu apa sih Pak Dadang? Ibad itu adalah hamba-hambaku, kata Allah. Ibadi. Jadi bentuk jamak daripada mufradnya atau bentuk tunggalnya adalah abdun, hamba. Ibadur rahman. Kalau di tafsir, di tasrif itu abada ya'budu abdan fahuwa abidun. Nah, kemudian ada jamak di sini dalam abidun, itu jamaknya ibad. Bentuk Ar-Rahman adalah yang Maha Pengasih. Itu menurut bahasa Jadi ibadur Rahman itu hamba-hambaku yang Maha Pengasih, kata Allah. Nah, siapa ibadur Rahman itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, difirmankan dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Furqan ayat 63 bunyinya, wa ibadir rahman yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salaman. Ibadur rahman itu kata Allah firman Allah yang bunyinya, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, tidak dibuat-buat, rendah hati, selalu menghargai orang lain dan sebagainya. Alal ardi haunan wa idza khatabahum jahilun, apabila ada orang-orang yang mengejeknya atau menyia-nyiakannya, jahiluna, orang yang bodoh, qalu salaman, mereka itu tidak membalasnya lagi, tetapi malah salam sejahtera bagi kalian. Itulah orang yang ibadur rahman. Jadi tidak dibalas lagi dengan perkataan-perkataan yang kotor dan lain sebagainya. Ini tercermin juga di dalam dirinya kita, itu sifat tawadu biasanya. Selalu juga beribadah, tidak sombong dan sederhana. Itulah orang-orang yang hauna, yaitu rendah hati. Kemudian tercermin juga di dalam jiwa Rasulullah SAW. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nyata di dalam diri Rasulullah SAW contoh-contoh yang baik, di mana ketika Rasulullah SAW ada yang mengejeknya, bahkan melukainya, dia tidak mengatakan atau mengucapkan seperti halnya Nabi yang lalu. Nabi yang lalu itu selalu mengucapkannya, Rabbin surni alal qaumil mufsidin, ya Allah tolonglah aku dari perbuatan kaum-kaum yang merusak, berbuat kerusakan, atau
wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil dzalimin dan sebagainya. Itu nabi-nabi yang terdahulu seperti itu. Tolonglah aku dengan perbuatan mereka-mereka yang dolim. Tetapi Rasulullah SAW dengan arif dan bijaksana tidak seperti itu. Dia itu malahkan mendoakan kepada mereka yang berbuat menghina, mengejek dan lain sebagainya dengan doanya seperti ini. Allahumma hdini qaumi, ya Allah tolongkanlah kami, kaumku, ya Allah tunjukkanlah kaumku ini. Fa innahum la ya'lamun, dan mereka itu adalah tidak mengetahui. Mereka itu belum mengetahui. Ya, jadi sini ada bodoh, ada belum mengetahui. Nah, kalau bodoh udah tahu tapi dia tidak berbuat itu bodoh. Tapi kalau tidak mengetahui, dia berbuat itu karena memang tidak tahu sama sekali gitu. Seperti hanya tahu kaum Thaif ya dulu ya, Rabbi suni Rabbi Allahumma hdini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami ya Allah tunjukkanlah kepada kaum kami. Kaum kami ini adalah mereka, maka sehingga mereka itu adalah kaum yang belum mengetahui, masih awam ya, masih awam. Nah, ini juga bisa dicontoh oleh kita. Biarkan mereka mengkhianatiku, biarkan mereka menyia-nyiakanku. Ya umpamakan kita di sini menyampaikan wasiat, mereka pada pergi, biarkan Pak. Kita doakan saja, Allahumma dini qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah mereka benar tidak tahu. Benar apa ya? Tidak tahu. Ya, tidak tahu hikmahnya duduk di sini, tidak tahu malaikat selalu mendoakan kepada kita yang ada di sini. Itu malaikat mendoakan kepada kita dengan 70.000 malaikat ya, mendoakan kepada kita untuk supaya kita itu salamun hiya hatal mata, untuk supaya selamat, supaya terbitnya hari fajar, keluarnya fajar, atau sampai kita keluar dari sini. Itu malaikat semua mendoakan kepada kita. Ahli watu iman. Nah, ini contoh doa ini ya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu perlu ditiru oleh kita. Jangan kita ya seperti umat yang nabi yang terdahulu, yang tujuannya adalah membinasakan mereka dengan Allahumma rabbirsulni 'alal qaumil mufsidin. Ya, itu tujuannya adalah membinasakan mereka. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak. Yaitu tunjukkanlah, ya Allah tunjukkanlah bahwa mereka itu adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui hikmahnya, belum mengetahui akibatnya, belum mengetahui dan lain sebagainya. Itulah ya sekelumit yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak ya kalau disebutkan, karena waktunya sedikit ya, karena waktunya akan aktivitas yang lain. Di sini saja Pak Dadang, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Pak Haji Masur kalau tidak ada ya, aku luka ida astagfirullahaladzim. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita 9 menit.